Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Wulandari, Stambuk F2216107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal pratugas akhir saya dengan judul Redesain Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hikmah Desa Kota Nagaya dengan pendekatan recycle material atau bahan daur ulang. Baik, untuk latar belakangnya yaitu pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada di kompleks yang juga menyediakan masjid atau mushola untuk tempat beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan agama lainnya. Pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab atau pondok yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa, termasuk Sunda dan Madura, umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedangkan di Aceh dikenal dengan istilah daya atau rakam atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut dengan surau. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasik, di mana seorang kiai mengajarkan agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok asrama dalam pesantren tersebut. Jadi, pondok pesantren Salafiyah Al-Hikmah ini berada di Jalan Melati nomor 3 di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Nulamunu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pondok pesantren ini telah berdiri sejak tahun 2006. Nama Salafiyah Al-Hikmah ini sendiri diambil dari hikmah perjalanan dakwah pondok pesantren. Pondok pesantren Salafiyah Al-Hikmah ini merupakan pondok pesantren modern karena telah memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum, yaitu pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang terdapat pada desain pondok pesantren Salafiyah Al-Hikmah ini, yaitu kurangnya estetika yang terdapat pada bangunan karena kurangnya memperhatikan kondisi dari bangunan tersebut, dan kurangnya sarana pembelajaran dari pemondokan, yaitu seperti asrama di lingkungan pondok pesantren. Untuk itu perlu adanya redesain terhadap bangunan pondok dengan menerapkan penggunaan bahan daur ulang yang bertujuan untuk menambah kesan estetika tersendiri nantinya. Dengan menggunakan material bahan daur ulang, nantinya dapat menjadi alternatif untuk mengurangi biaya, kerusakan alam, dan limbah konstruksi dalam redesain bangunan ini agar menjadi lebih efisien nantinya. Kemudian tujuan dan sasaran. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mendapatkan kesan estetika pada bangunan dengan menerapkan pendekatan material bahan daur ulang. Dengan penerapan bahan daur ulang ini sebagai alternatif redesain untuk mengurangi biaya serta mengurangi kerusakan alam sekitar akibat limbah konstruksi yang dihasilkan. Kemudian untuk terciptanya bangunan yang memiliki kesan estetika pada fasad bangunan. Kemudian yang kedua, penerapan material daur ulang ini sebagai inti utama dari meredesain bangunan pondok pesantren Salafiyah Al-Hikmah. Kemudian definisi pondok pesantren menurut
Diver pada tahun 1982, yaitu pondok pesantren atau ponpes. Secara etimologi adalah kata pondok yang diturunkan dari bahasa Arab yaitu pondok, yang artinya ruang tidur atau wisma. Sedangkan pesantren dari kata asal santri, awalan pe dan akhiran an, yang menunjukkan tempat, sehingga berarti tempat para santri. Maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah wisma atau ruang tidur yang merupakan tempat tinggal para santri. Selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu definisi redesign menurut Helmi pada tahun 2008. Jadi redesign adalah perencanaan kembali atau penggambar kembali dari suatu karya atau mesin atau bangunan agar dicapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut John M. Eccles pada tahun 1990, redesign adalah kegiatan perencanaan dan perancangan kembali suatu bangunan sehingga terjadi perubahan fisik tanpa merubah fungsinya, baik melalui perluasan, perubahan maupun pemindahan lokasi. Kan pengertian pondok pesantren modern kafi ditinjau dari dua asal kata, yaitu pondok pesantren dan modern. Yaitu pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang menggunakan sistem berasrama dengan santri sebagai murid dan kiai sebagai pengasuh. Kemudian modern adalah yang terbaru, cara baru diperlengkapi atau mutakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memakai sistem berasrama dengan santri sebagai murid dan kiai sebagai pengasuh, yang memasukkan mata pelajaran umum dan agama Islam secara seimbang menggunakan sistem pengajaran modern, serta memiliki metode pengorganisasian dan pengolahan kegiatan dengan cara baru. Kemudian Pondok Pesantren Salafi Al-Hikmah. Pondok pesantren ini sendiri berdiri di Jalan Melati nomor 3, Desa Kutanagaya, Kecamatan Bolana Lambuni, Kabupaten Karimau Utong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pondok pesantren ini telah berdiri sejak tahun 2006. Nama Salafi Al-Hikmah ini sendiri diambil dari hikmah perjalanan dakwah pondok pesantren. Pondok pesantren Salafi Al-Hikmah ini merupakan pondok pesantren modern karena telah memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum, yaitu pada jenjang SMP dan SMA. Definisi material daur ulang. Jadi material daur ulang mengacu pada pengumpulan sampah atau limbah dan memprosesnya kembali sehingga dapat digunakan kembali. Jadi daur ulang juga dapat didefinisikan sebagai mengembalikan sumber daya ke tahap sebelumnya dalam proses siklusnya. Jadi daur ulang atau recycle, pemulihan atau recovery, pemrosesan ulang atau reprocessing, sampah atau limbah digunakan untuk memproduksi produk baru. Jadi daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi baru dengan tujuan mencegah sampah yang sebenarnya dapat menjadi suatu yang berguna, mengurangi atau penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru, daur ulang adalah strategi pengolahan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai dan komponen utama dalam manajemen sampah modern. Kemudian material-material yang dapat didaur ulang dan prosesnya diantaranya adalah satu, bahan bangunan, material bangunan bekas yang telah dikumpulkan kemudian dihancurkan dengan mesin. Kedua, baterai. Baterai harus disortir terlebih dahulu dan tiap jenis memiliki perhatian khusus dalam prosesnya.
Kemudian barang elektronik, seperti komputer dan telepon genggam, umumnya tidak didaur ulang karena belum jelas perhitungan manfaat ekonominya. Kemudian logam, besi dan baja adalah jenis logam yang paling banyak didaur ulang di dunia. Kemudian bahan lainnya yaitu seperti kertas, kaca, dan plastik yang dapat didaur ulang. Selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode perencanaan arsitektur deskriptif kualitatif, di mana penelitian deskriptif dilakukan menggunakan metode observasi yang merupakan penelitian berdasarkan kondisi lapangan yang ada. Sementara kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan wawancara dan lebih banyak menggunakan sumber literatur yang ada. Adapun tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pemenuhan fasilitas atau sarana pendukung yang menunjang untuk aktivitas atau kegiatan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hikmah. Kemudian jenis dan sumber data. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber-sumber informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari yang pertama yaitu data primer. Data primer ini diperoleh dengan melakukan survei ke lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mengambil data langsung dari lapangan. Kemudian mengidentifikasi lokasi penelitian dengan mencakup teori-teori perancangan arsitektur yang mendukung terhadap penyelesaian desain arsitektur. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berasal dari luar lokasi penelitian. Melalui buku-buku literatur yang dilakukan meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber seperti pustaka, jurnal, artikel, atau berbagai sumber lainnya. Kemudian artikel mengenai peraturan pemerintah yang meliputi kebutuhan terdesain dalam bangunan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hikmah ini. Selanjutnya, tahap penelitian. Jadi yang pertama yaitu pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang dilakukan turun langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan bertanya ke beberapa subjek untuk menjadikan sampel. Kemudian yang kedua yaitu membuat kesimpulan data atau menyimpulkan data yang telah dikumpulkan di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang telah ada. Kemudian keempat yaitu desain perancangan. Mendesain bangunan sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu metode analisis. Jadi metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis makro. Kemudian ada set. Analisis set meliputi iklim makro, tautan lingkungan yang mencakup kondisi sekitar lingkungan terhadap pengaruh bangunan. Jadi kondisi landscape, utilitas lingkungan, akustik lingkungan, kontur lingkungan, sirkulasi dalam set, dan penzoningan pada set. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan analisis mikro. Jadi analisis mikro ini menggunakan fungsi yang berkaitan dengan pelaku dan aktivitas serta kebutuhan ruang, analisis besaran ruang, analisis organisasi ruang, analisis pola sirkulasi dalam bangunan, dan analisis bentuk. Selanjutnya objek penelitian. Jadi lokasi penelitian ini seperti yang terlihat pada gambar berada di Kabupaten Parigi Motong, tepatnya di Kecamatan Bolana Lamunu di Desa Kota Nagaya. Kemudian yang kedua yaitu narasumber atau informasi, yaitu pengurus dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hikmah itu sendiri. Kemudian beliau merupakan pengurus sekaligus sebagai pendiri dari pesantren tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas. Aktivitas yang menjadi acuan utama yaitu aktivitas para santri dan juga santriwan, juga pengurus serta guru di lingkungan pondok pesantren. Merupakan alur pikir dari redesain pondok pesantren ini.
Kemudian yang terakhir yaitu time schedule yang akan dimulai pada bulan Maret. Jika sesuai target, maka akan berakhir pada bulan Juli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.